Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang jadi Blackman. Hai. Oke guys ya, gue lagi bahagia. Kenapa? Karena di video sebelumnya gue memecahkan rekor gitu teman-teman. Bukan rekor sih ya. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, tonton dulu, ada video sebelum ini. Gue mendapatkan 3 iconic moment secara berturut-turut. Bayangin guys, bayangin 3 kali iconic moment berturut-turut. Beruntun, abis dapat iconic lagi gitu-gitu. Bayangkan brother ya, gue lagi bahagia teman-teman. Dan ya Silverman jadi iconic man ya kan, iconic man gue guys sekarang guys, iconic man ya kan. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe dulu, follow Instagram gue @riantaka di deskripsi, like dulu video ini karena di video ini gue akan memberikan giveaway akun Full Legend karena gue lagi bahagia ya. Dan udah mau deket-deket lebaran juga, jadi gue mau ngasih akun Full Legend sekarang teman-teman ya. Full Legend lagi gue yakin teman-teman. Jadi Full Legend tuh bukan legend semua, tapi Black Ball Legendnya ada 11 lah ya. Satu squad itu ada Black Ball Legend gitu intinya. Tapi nggak semua legend ada. Tapi ya lumayan ya kan, legend banyak kan. Nah gue akan kasih buat di video ini, kalian tinggal komentar di bawah, sebutkan kondisi daerah kalian tuh gimana sekarang teman-teman. Kayak misal contoh, bang, gue tinggal di daerah gini ini. Di daerah gue PSBB masih jalan bang, tapi kemungkinan sholat Idul Fitri masih jalan di masjid gue gini gitulah ya. Lapor kondisi kalian gitu, daerah kalian. Gue mau tahu subscriber gue nih tinggal di mana gitu kan, subscriber gue mereka tuh gimana kondisinya sekarang gitu daerahnya gitu brother ya. Satu orang satu komentar aja. Pas sahur nanti gue bakal random di YouTube comment picker temen-temen ya. Sahur nanti gue random di YouTube comment picker ya. Oke. Dan sebelumnya jangan lupa follow Instagram gue tiap malam, dan juga sahur gue akan ada giveaway akun teman-teman. Udah 200 akun gue giveaway di Instagram. Teman-teman yang nggak punya Instagram tinggal follow aja Instagram gue @riantaka ya. Oke. Sekarang kita bahas satu hal yang mantap juga teman-teman di sini. Oke. Ini ada dari goal.com ya, nanti linknya gue tulis di deskripsi di goal.com ya. Jadi di sini PES 2021 tanggal rilis, harga, lisensi klub, fitur baru dan informasi pre-order. Jadi di sini kalau misalnya PES 2021 teman-teman ya, rilis di PC, PS4, Xbox One gitu, atau ntar ada di PS5, itu pasti di PES Mobile-nya itu tidak berjarak lama. Contohnya tahun kemarin PES 2020 itu berjarak hanya sekitar 1 bulan ya, kalau kita perkirakan 1 bulan 3 minggu sampai 1 bulanan dari perilisan yang versi PC PS4 ya. Tahun lalu itu Oktober teman-teman. Nah sekarang kita baca di sini. Jika Anda mempertimbangkan apakah ingin beli game sepak bola Konami terbaru atau hanya ingin tahu, Goal memiliki semua detail yang perlu Anda ketahui. Konami akan meluncurkan edisi ke-20 dari seri Pro Evolution Soccer mereka yang sangat populer pada tahun 2020 dengan para gamer yang ingin mengetahui apa yang dimiliki Football Pro 2021 ya, jadi PES 2021 yang kini sudah tersedia ya. Ini resmi dari goal.com, linknya gue tulis deskripsi nanti. Setiap tahun PES menghadapi saingan beratnya yaitu FIFA, teman-teman kita udah tahu lah ya, dalam pertarungan untuk supremasi video game sepak bola. Dan selama merebut kembali beberapa pijakan dari judul terlaris EA Sport, harapannya adalah akan memperbaiki segala pada tahun 2020. Oke, Goal memperhatikan kapan PES 2021 akan rilis, berapa harga lisensi yang akan dimiliki, dan masih banyak lagi. Oke. Kalau kita lihat di sini teman, kapan PES 2021 rilis? PES 2021 diharapkan rilis pada awal September 2020 ya, karena pandemi ini kalau misalnya nanti September ada pengunduran, itu Konami belum memberitahukan, tapi PES 2021 itu ya kemungkinan jika tidak ada pengunduran akan rilis di September teman-teman ya, seperti yang PES 2020 kemarin. Sesuai dengan tanggal peluncuran sebelumnya, meski tanggal konfirmasi belum dikonfirmasi, tapi September teman-teman ya. Semoga tidak ada pengunduran, dan Konami belum memberitahukan adanya pengunduran karena pandemi ini. Semoga cepat berakhir, jadi September bisa keluar, dan Oktober seperti biasa PES Mobile-nya keluar juga ya kan. Kemudian sebagai indikasi pendahulunya, PES 2020 mulai beroperasi pada 10 September 2019. Teman-teman, waktu yang tahun lalu PES 2020 itu rilis 10 September 2019, sedangkan PES 2019 bisa dibeli toko pada 28 Agustus 2018. Kalau yang PES 2019-nya, PES 2019 itu rilisnya 28 Agustusnya, teman-teman ya. Jadi lebih cepat daripada PES 2020 kemarin yang keluar di tahun 2019. Tanggal rilis awal September akan konsisten dengan kebijakan peluncuran yang sebenarnya sekitar 2 pekan sebelum seri-seri FIFA 21 diharapkan rilis pada akhir September. Biasanya PES 2020 Mobile yang tahun kemarin rilisnya tuh awal September ya kan. Nah kalau sampai nggak ada perubahan, PES Mobile-nya rilis Oktobernya
sekali lagi gue bilangin Oktobernya atau akhir September ya, akhir September rilis, maintenance. Nah biasanya Oktobernya baru bisa dimainin. PES Mobile ya, untuk PES Mobile. Secara teori demo sudah bisa dimainkan mulai Juli jika jadwal peluncuran sebelumnya diikuti. Jadi Juli kemungkinan demonya udah bisa kita download. Kayak yang tahun lalu gue ngasih video ke kalian itu, gue mainin PES 2020 demo ya kan, tahun lalu ya kan. Oke. Tentu saja pengembang game ini berpotensi terkena dampak pandemi virus corona yang mengganggu industri di seluruh dunia sehingga menyebabkan penundaan yang lama di banyak sektor. Ya jadi kalau misal tidak ada pengunduran itu September ya, kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir gitu teman-teman ya. Oke. Berapa harga PES 2021? Kalau ini gue dari pribadi gue sendiri, waktu itu gue beli PES 2020 itu sekitar 850.000 teman-teman untuk yang PES versi PS4. Kalau PES Mobile ya gratis ya kan. Sekali lagi PES Mobile keluar akhir September sampai Oktober itu ya untuk PES Mobile ya teman-teman ya, kalau ngikutin tahun kemarin. Pada 2019 harga jual bla 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 $59.99 di Amerika, yang membuat game ini lebih murah untuk dibeli daripada FIFA. Betul ya. Lisensi apa yang akan dimiliki PES 2021? Konami baru-baru ini meningkatkan jumlah perjanjian lisensi dan perusahaan telah mendaratkan beberapa atraksi bintang dalam beberapa musim terakhir termasuk Juventus, Barcelona, dan MU. Kami tahu pasti bahwa Barcelona akan tetap dalam game sebagai mitra resmi setelah menandatangani kontrak 4 tahun dengan Konami ya kan. Tahun 2019 Barcelona tanda tangan kontrak sama Konami yang 4 tahun ke depan, berarti di PES 2021 masih ada Barcelona teman-teman ya kan. Demikian pula kita bisa yakin bahwa Juventus akan menjadi fitur utama PES 2021 karena raksasa Serie A itu menyepakati kemitraan eksklusif jangka panjang dengan perusahaan pada 2019. Jadi Juventus juga sama Konami itu bermitra gitu ya di tahun 2019. Jadi ya jangka panjang itu. Jadi PES 2021 pasti masih ada Juventus. Oke. Eksklusifnya artinya bahwa Juventus dikenal sebagai Piemonte Calcio di FIFA 20 dan itu mungkin akan terus menjadi kasus di FIFA 2021. Arsenal adalah klub lain yang pastinya akan tampil sebagai tim berlisensi resmi setelah setuju memperpanjang kesepakatan dengan mereka dengan Konami untuk 3 tahun lagi pada 2019. Jadi 2019 kemarin Arsenal bekerja sama Konami gitu untuk 3 tahun ke depan. Berarti di PES 2021 masih ada Arsenal sebagai mitra resmi. Anda bisa lihat daftar tim berlisensi resmi yang ada di PES 2020 di bawah ini. Namun perlu diketahui bahwa mungkin ada beberapa variasi pada PES 2021. Ya, ini kemungkinan besar yang akan keluar tetap lisensi di PES 2021 teman-teman. Kenapa? Karena mereka kebanyakan itu baru atau menandatangani saat di 2019 kemarin. Jadi tanda tangan mitra jangka panjang gitu teman-teman. Jadi di PES 2021 pasti masih ada mereka kemungkinan besar. Kayak Barcelona, Munchen, Schalke, Arsenal, MU, Milan, Inter Milan, Juventus, Monaco, Celtic, kemudian Rangers, Atletico Mineiro. Tuh bisa lihat ya, Serie A banyak, Boca Juniors juga ada, River Plate juga ada, Liga 1 Peru ada ya kan. Konsol mana yang akan diluncurkan PES 2021? Tentu aja PS4, Xbox One, dan juga PC itu pasti. Dan gimana juga akan ada PS5 teman-teman. Dan kemungkinan jikalau PS5 itu rilis di sekitar ya akhir tahun gitu ya, insya Allah gue nanti juga akan review PS5 teman-teman ya. Game baru juga diharapkan akan rilis pada Sony di PS5, Xbox Series S baru, tapi tidak jelas mengenai judul bla 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 bla. Itu ya udah, pokoknya PS5 bakal ada ya PES 2021-nya. Kapan saya bisa pre-order PES 2021? Para gamer diharapkan bisa melakukan pre-order mulai Juni atau Juli. Beberapa bulan sebelum judul akan dirilis ya kan, Juli atau Juni udah bisa pre-order kita teman-teman ya. Biasanya sekitar kalau pre-order ya teman-teman, gue biasa beli kayak gitu di PSE Game Shop teman-teman ya. Di Game Shop teman-teman ya. Di PSE gitu, dan gue biasanya itu pre-order dulu. Gue kalau nggak salah itu bayar 100.000 atau 150.000. Nanti kalau gamenya udah keluar dikabarin dan gue langsung bayar cashnya dan gamenya akan langsung dikirim gitu biasanya teman-teman. Oke, dan fitur-fitur baru apa yang akan ada dimiliki PES 2021? Kami belum tahu apa fitur-fitur baru yang telah dimaksudkan dalam PES 2021, tapi fans telah membuat pandangan mereka didengar tentang apa yang ingin mereka lihat. Kami melihat ada beberapa tambahan baru yang ada di game serta beberapa area peningkatan yang memungkinkan. Pertama, Euro 2020 ya.
Euro 2020 ada di PES 2021 ya. Oke, Konami telah berupaya merilis pembaruan semacam itu April 2020 untuk PES, tapi keputusannya itu kan ditunda sampai Juni, teman-teman. Dengan turnamen yang sekarang tidak berlangsung hingga Juni 2021, masuk akal bagi Konami untuk masukkan ke dalam game baru. Jadi harusnya di PES 2020 itu tanggal 30 April, tapi kita baru dirilis tanggal 4 April ya kan untuk Euro kan. Peningkatan Master League ya kan, itu juga gameplay dan grafik yang lebih baik itu udah jelas karena akan ada PS5 teman-teman. Di tahun ini akan ada PS5, jadi pasti grafiknya lebih gahar teman-teman. Dan untuk PS Mobile ya berdoa aja semoga HP kalian lancar-lancar aja teman-teman. Yang HP yang sekarang ya. Siapa yang akan ada di sampul PES 2021? Lionel Messi ada di sampul edisi standar PES 2020 dan ada kemungkinan kuat bahwa kapten Barcelona itu kan tetap di wajah permainan seluruh dunia. Jadi kemungkinan di PES 2021 sampulnya Messi juga teman-teman. Kenapa? Karena ya penandatanganan kontrak mitra dengan Barcelona gitu kan dari tahun 2019 jangka panjang, ya salah satunya Barcelona itu tim terkuat untuk menjadi sampul di PES 2021. Namun tidak diragukan lagi akan ada tekanan dari Juventus untuk mendapatkan pemain utama mereka Cristiano Ronaldo di sampul, terutama mengingat sifat eksklusif dari perjanjian mereka. Jadi ada penandatanganan eksklusif atau mitra eksklusif dengan Juventus ya kan bersama Konami. Ya kemungkinan ya kalau misalnya bisa ya gue pengen sih ngeliat CR jadi ada di sampul PES 2021 gitu ya kan. Karena Juventus kan baru muncul di PES 2020 lisensinya teman-teman, maksudnya lisensi eksklusifnya. Nah nanti di PES 2021 gue pengen lihat Cristiano Ronaldo nih guys yang ada di sampulnya ya. Oke, untuk PES 2020 meski bergabung kami mengenai khusus game ya gitulah ya. Jadi itu adalah informasi beberapa tentang PES 2021. Ya kita udah bisa menerka-nerka ya kan, menerka-nerka PES Mobile tahun kemarin itu ada di Oktober. 18 Oktober adalah tanggal pertama kali bisa dimainkan PES Mobile ya. Berarti sebelumnya itu kita udah melakukan update, cuma masih maintenance lama dan belum bisa dimainin. Biasanya maintenance lama hadiahnya juga besar. Biasanya kalau Konami udah jahat ya gak bakal dikasih hadiah ya. Pusing gue sama Konami. Oke. Ya jadi Oktober kemungkinan besar PES Mobile, dan untuk fitur-fiturnya bakal dikabarin lagi. Dan ya kalau ngikutin, kalau misalnya pandemi ini, ya pokoknya kita doa aja pandemi ini cepat kelar gitu, biar Konami yang gak menunda-nunda gitu kan ya teman-teman ya. Lebih baik tepat waktu gitu ya. Tapi ya gimana lagi karena masih ada pandemi ini kan. Liga aja kalau nggak salah baru dimulai Juni ya. Liga Inggris kalau nggak salah Juni ya, 1 Juni atau gimana, gue lupa dari Liga Inggris tuh ya. Alright teman-teman ya, jadi video sebelum video ini gue memecahkan rekor atau membuat roll terbaik gue sepanjang masa selama gue main PES Mobile ya, yaitu mendapatkan 3 kali iconic moment berturut-turut. Bisa dibayangkan guys, berturut-turut iconic moment yang gue dapetin. Jadi habis dapet iconic lagi ya. Jadi apakah di video ini akan berlanjut Silverman? Nggak mungkin ya. Jadi ini pasti Liga Inggris. Tapi kita dapat Cedric. Buat apa gitu? Buat apa gue dapat yang ece-ece ya teman-teman ya? Dapat ampas gue guys ya. Sisa koin 1000 guys ya. Alright ya, jadi itu aja teman-teman ya. Mungkin info yang bisa gue kasih buat teman-teman semua. Sekali lagi, jika tidak ada perubahan, PES Mobile 2021 akan rilis tuh Oktober teman-teman. Atau akhir September udah bisa di download tapi belum bisa dimainkan ya. Untuk fitur-fiturnya tentu aja ada fitur baru teman-teman ya. Dan gue berdoa sih teman-teman kalau untuk fitur baru itu adalah fitur-fitur yang apa ya, yang kita pengenin gitu teman. Maksudnya yang kita pengen tuh yang selama ini nggak ada gitu. Bukan cuma fitur tambahan. Contoh fitur tambahan kayak misalnya itu misalnya kita trade ya, kita nge-trade pemain tapi kita cuma bisa trade dari rating yang sama. Contohnya gini, kalau misalnya Cristiano Ronaldo kita ada 4, kita trade Cristiano Ronaldo 3 biji, rating Cristiano Ronaldo 94, kita cuma bisa tukar Cristiano Ronaldo sama Messi doang yang sama-sama ratingnya 94 gitu ya. Maksud gue kayak gitu teman-teman, kayak gitu maksud gue. Atau yang dengan cost yang sama atau biaya pemain yang sama kayak gitu teman-teman ya. Itu kalau sampai ada trade kayak gitu sih mungkin para teman-teman banyak yang protes. Ya gue rating 85 Black Ball 3 biji udah gak bisa jadi CR gue trade. Tapi kemungkinan itu bakalan ada di PES 2021 teman-teman ya. Ya rumor-rumornya kayak gitu, trade-nya itu berubah. Jadi kita cuma bisa trade dapetin pemain yang cost-nya yang sama dengan yang kita trade gitu.
Kayak misalnya kalau kalian trade player dengan cost 40, kalian cuma bisa dapetin player trade costnya 40 juga gitu ya. Kalian bisa milih dengan yang costnya cuma 40 juga gitu. Nggak seperti sekarang kita misalnya punya siapa ya? Kita misalnya punya Vardy 4 biji black ball. Kita bisa trade Vardy jadi Cristiano Ronaldo gitu kan. Tapi rumor-rumornya tahun besok itu kita misalnya punya Vardy 4 biji, kita cuma bisa trade sama yang costnya sama kayak Vardy. Vardy berapa ya costnya? 38 apa ya? Lupa gue berapa costnya. Jadi kita cuma bisa dapetin player dengan cost yang 38 juga gitu. Oke, itu aja guys ya untuk info kali ini. Info detailnya di goal.com, itu linknya gue taruh di deskripsi. Itu aja guys, thanks for watching, see you next time. Bye bye.